masuk ke gaming house dari teman-teman Onyx PH. Sebenarnya kalau dilihat dari game pertama tuh mereka banyak banget sih ini apa namanya kayak balasan-balasan gitu loh, jadi kayak nggak terlalu one sided banget. Bentar, Momo-chan. Apa sih? Hei kalian para warga Indonesia, para supporter Mobile Legends Bang Bang Indonesia, kalian wajib dan harus mendukung tim Indonesia, Iya tapi dong. kalian nggak boleh menghina negara lain. Iya jangan. Nggak boleh, aku lihat baca di kolom komentar kalian berantem antar negara, nggak boleh ya. Buktikan kalau kita adalah negara yang suportif, ya kan? Betul. Kalau ini di pertandingan aja yang mereka baku hantam. Kalau di luar, kita harus bersaudara juga. Sama satu game di Mobile Legends Bang Bang. Tolong. Iya, kalau kita itu komunitas yang positif dong guys. Jangan sampai gue ebot di sini buat mempersatukan kalian ya. Jangan ajak-ajak saya. Udah pastilah, yang susah pasti ngajak-ngajak. Gak mau. Gak. Jangan ada ya, awas kalian lo berantem lagi ya. Pokoknya kita harus kasih tahu, kita harus tunjukkan kalau kita itu sama seperti Wonderful Indonesia. Kita adalah pribadi-pribadi yang wonderful juga ya Uci ya. Bener, dan juga tentunya buat kalian semua yang di rumah, gak usah takut kalau untuk mau mau pergi-pergian, karena transportasi Betul. akomodasi destinasi kita udah nerapin clean, healthy, safety dan juga environment. Gila. Bonyok Coba ulang lagi. Yang cepet tapi dalam waktu Jangan. 5 detik cepet. Clean, healthy, safety dan environment. Kesel banget sama lu. Halo, MPL Season 7 udah boleh ya Uci di meja Inggris, terima kasih. Pokoknya di Indonesia aja deh ya. Kalau mau Iya. keluar-keluar jangan kemana-mana, karena Indonesia care, karena kita Wonderful Wonderful Indonesia. Indonesia. Dan sebentar lagi nih kayak mereka masih menyusun strategi seperti apakah draft picknya, dan langsung saja masuk ke draft BNM pick di game yang kedua antara Onyx Esports Indonesia melawan Onyx Filipina kali ini. Dimana Onyx Indonesia ya akan melawan first pick kali ini Oji. Haritnya udah dibuang. Ini Harit striker bayangan kalau kata Oji tadi ya. Tapi bener gak? Baru pada sadar kan? Bener. Iya pas Kalau soalnya kita aku lihat highlightnya tadi. pas kill 2 Ci. Ini pas kok kill 2, terus aku lihat kok Bang Biru dikasih. Soalnya pas di bawah kok ting-tingnya di level masih Apa kecil. ting-ting? Iya. Ting, Ting bukan permen, ting bukan biskuit. Ah gue kaplak juga nih. Iya. Apa ting-ting? Itu yang ting. Nah, itu kok nggak pakai cooldown. Pas aku lihat bawahnya ada ungu. Aku dikasih. Oh maksudnya Chrono Dash-nya. Iya, Chrono Dash-nya tuh ada ungu. Itu pas ting lah, kok nggak Kok cooldown. cepet gitu ya? Iya, karena aku kemarin habis main hari support. Cuma bisa ting, udah nggak nyambung lagi. Coklat. Ya, hati-hati ya kalau main sama Oji. Tapi kita akan Iya. melihat kali ini sudah ada Benedetta juga yang akan dibuang oleh teman-teman dari Onyx Filipina. Dan apakah akan ngebuang ke arah Selena mungkin? Atau mungkin dari jauh headnya Yes. terbuka Kalau lebar. aku pribadi dari tim Onyx Esports, ya kan, Your aku team nggak tahu sih is kalau out. mungkin, tapi aku Apa? kayaknya lebih mengamankan ke arah jauh ya. Jauh head ya? Iya aku juga sih, ngeselin banget. Dia bisa ganggu buff, bisa menjadi initiator yang baik banget. Dia ngelempar buff aja dengan ejectornya, itu aja udah ngeselin banget sih. Yes, bener banget. Dan buat kalian ya, Kenapa tuh? pokoknya ini aku suka banget nih, pas habis dibilangin kayak gitu Apa? pada kayak oke Indonesia nggak ada yang berantem lagi. Terima kasih banyak semua. Gila, luar biasa Pokoknya nanti kalian ini. kita lihat like-nya udah berapa ya. Pokoknya kalau like-nya mencapai 50.000 kita bakal ebot. Ya kan, kalau bisa tarik perut, tenang, Momo-chan bakal berdansa di atas ini. Tenang buat kalian semua, makanya di like sekarang 50.000 langsung Momo-chan ebot. Kapan lagi lihat Momo-chan ebot, langsung kita like now. Suka banget ya buka-buka aib orang gitu. Iya emang enak banget. Tahu nggak ini perut habis makan pedes-pedes tadi. Kamu yang bawain ya. Iya. Aduh, Selena buncit gimana? tapi Momo-chan, Apa sih? Selena dari Drian tetap menjadi respect band terhadap Onyx PS. Oh, cross. Oh, cross Oji ya. Karena Onyx PS terlalu takut dengan adanya tukang lele dari seorang Drian. Bener banget. Valir aja dia takutin. Apalagi si Linanya. Kan nggak main valid. Enggak kan maksudnya Valirnya tadi nyeremin kan di game satu. Bukan nakutin, menyeramkan dong. Serem sih tapi. Enggak, belum tentu. Oh serem. belum tentu ya, kayak maksudnya Haritnya Oji gitu. Kalau coklat jadi nggak ditakutin. Tuh pura-pura ditakutin di band aja kagak. Dilepas ambil aja dah, ambil aja. Oh dia mau ngambil jauhead, dia mau ngambil jauhead. Your Dia team mau is out. ngambil jauhead dari tim Onyx Esports. Pasti buat Rasi. Masa buat Sasa? Ya nggak mungkin dong, kamu udah salah nebak tadi. Gak usah so tau, gue ngasih tahu lo, Mas Men. Lagu lo ya, bener-bener Loh. akhlak ya. Kita sudah ini katanya. Mau beliin Iya, aku kopi. iya janji gue beliin kopi, bener. Iya, aku masih
Gak usah request kopinya, gue cuma Aku bilang mau dulu. sebuk-sebuk pokoknya. Lu gue ketok ya, gue dongkrak biar tinggi mau. Kita belum cair tadi. Anik Filipin kali ini. Coba kalian ke mereka buang, apakah mereka bakal buang Natali atau Yuzong? Gua kalau udah draft begini gue udah serius nih. Dari tadi, Jauhead. Ji. Jauhead. Nggak usah Berarti dia Natali. ngelepas ini dong, Natali ngelepas. Iya, mau nggak mau. Wah, Kamu tuh hari ini salah semua Jauhead udah. ambil berarti dong. Oh, berarti Iya dia dong. lebih mengerikan Tapi Natalia. dari Onyx PH mereka bisa ambil barat. Kagak, kalau bukan gue udah bilang menurut aku Ci, ya kan, band yang lain biar dia dapat Jauhead, satu lagi dapat Nata. Kalau menurut aku begitu, Enggak. barter. Enggak mau mereka. Mereka Onyx Filipin lebih takut sama Natali. Karena Natalia tuh sangat takut, kan tahu. Natalia tuh kayak apa? Tahu mata Yes, betul betul. datang. Sudah lama menghilang, Heeh. tiba-tiba datang, Acak-acakan, langsung nyakitin hati. menyakitkan. Itulah Natalia. Hebat mata. Kalian kalau lihat muka Oji ya, dia ngomong tuh dengan penuh makna, dia dengan penuh mimik yang sangat amat mendalami gitu ya. Jorok lu. Oke, kita lihat langsung. Ekspresi, mimik muka. Ya, kita langsung lihat di Onyx PH kali ini. Harusnya dia ngamanin. Uranus, Esmeralda lah, Esmeralda sama Ya, sekarang aku juga udah. Sekarang ada Barat. Hellcat. Sekarang ada Hellcat. Esmeralda Barat. Wait, gak apa-apa Ji. Emang tapi kita nggak jangan takut salah sih, karena kan Enggak. regionalnya kita beda. Maksud aku gak apa-apa Ji, kita sama-sama salah. Kalau kita Aku kan gak diberi salah. ya kalau kita di PS terus mungkin kita tahu gameplaynya. Oh, iya Itu dong. dia, dan kali ini Lunox Wah, bakal menjadi pilihan dan ini udah langsung counter Yuzong sih Lunoxnya nih. tamusnya si ini. Ini tapi kalau menurut aku pribadi ya, Lunoxnya ini Lunox support. Jadi Lunoxnya bakal diaramin, Oke. Lunoxnya bakal diaramin, sedangkan tamusnya di offlaner. Aha. Berarti mereka butuh 2 mid laner, jungler dengan 1-2 side laner, both lane. Oke, kita lihat seperti apa nanti draft picknya. Itu perkiraan dari Oji sementara ini. Sementara dari Onyx Filipin mereka harus ngambil satu hero terlebih dahulu sebelum memasuki banning phase yang ketiga. Masih ada Esmeralda, masih ada Valir juga. Dan Oke. Valir langsung diamankan. Mereka nggak mau lepas ke arah Dari Rian tim, ya. yes, tapi padahal Rian dapat Lunox. Makanya, Oke, kali aku ini udah ingat, bilang. udah 23.000 like ya. Ingat, 27.000 like, kita tembuskan 50.000 like ya. Buktikan Indonesia terkencang tersolid, Indopran, mana suaranya? Ini baru hari pertama sih. Udah effort kita. Bukan, Mantap. aku hari ini, Ah, habis iya, itu nggak iya. nge-guess lagi. Kamu gimana kalau kamu ebot nanti aku yang rekamin dulu. Mantap semua. Oke, Cimomo bakal kita rekam untuk ebot kan, berarti sesuai. Kamu yang ebot. Ini rasa telur gue rebus juga ya. Oke, kali ini kalau menurut aku pribadi, Apa mereka sih? akan mengamankan 1-2 lampu-lampu. Dan Hayabusa. Udah diamanin ya, benar-benar lampu-lampu itu di band. Kalau Hayabusa, mereka tersebut sama dari Esmeralda nggak sih yang harus dibuang daripada ngelepas Karabut? Boots sudah pakai tamu sayang. Enggak, maksud aku kalau misalnya Nggak mereka mau lagi. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau menurut aku pribadi ya, Boots akan pakai tamus Oh iya. dan udah. mereka bakal pakai Lunox. Nah, ini kalau aku jadi mereka amanin apa? Buat Sunset. Kalau nggak Lancelot. Kalau nggak one-one sekalian diamanin. Gak usah tengahnya, kita pikirkan sampingnya. Sampingnya kita take down. Sasa pakai hero Sebenarnya lain. mereka early udah cukup kuat sih, ada Lunas, ada Jauhead. Tapi balik lagi, kalau mereka cuma mengandalkan itu agak berat. Enggak, Mereka, maksudnya kalau dibawa ke arah late game pun untuk one-one udah masih bagus banget mereka Ada. ngambil one-one. nah makanya one-one-nya di ban. One-one-nya di ban sama tim Onyx PH. Biar Sasa nggak main one-one. Tapi kemungkinan juga bisa diambil Bruno kan, yang tadi kamu bilang. Bruno, berarti Bruno side, Lancelot ini. Ya kan? Hayabusa diamanin. Bisa. Nah, Harit diamanin. Link dipakai. Benedetta udah nggak bisa. Fanny? Oh, berarti mereka screen kemarin ada yang pakai Fanny, Pak. Pak. Gak apa-apa, Bu. Iya, Bu, gak apa-apa. Iya, Bun, makasih ya, Bun. Maaf, Bun. Lupa, Bun, situ Bapak wanita, Bun. produser. Oh, berarti kemarin screen. Soalnya kan kita nggak tahu kalau screennya Oh, pakai apa. Sasa mungkin pakai Fanny. Enggak, Sans. Berat, Iya, berat. bisa Nggak juga mungkin, sih. nggak mungkin desain. Cuma Cornet yang bisa Fanny desain. Pernah apa kalau salah tuh Cornet pakai Fanny desain? Cornet Fanny di midnya berat apalagi desain.
Aduh, ini cukup berat juga sih di game keduanya, tapi mereka langsung ngebongkar arah Baxia. Mereka nggak mau ditabrak. Oke, mereka nggak mau ditabrak berarti Ada Cimo, satu hero nggak, yang dia bakal main hero yang sangat butuh blue buff dan ditabrak di link menjadi match Lancelot. Iya dong, butuh buff banget. Kurang lebih. Hayabusa udah di-ban. Iya dong, Nah, link dipakai. hmm. Mereka nggak mau ditabrak karena mereka tahu mereka punya Valir. Nah, diamanin Baxia biar Baxianya nggak bisa nyolong-nyolong ke dalam. Iya, Lancelot. Karena di early game Baxia kalau misalnya piring tetangganya kena mulu bisa mati. Gak mungkin, soto ya aja namanya juga Oji dan dipercaya. Profesor KB Aku mikir sih, dipercaya. aku mikir sih. Bener kan? Arahnya ke situ gak sih? Your Hilda. team is picking. Oh, mereka mau rusuh, Kan? mereka rusuh. Ci. Itu Ada concern, Hilda. concern dari tim Onyx Esports. Mereka nggak mau dirusuh karena mereka punya Hilda dan juga Valir. Valir dan juga Yuzong, Yuzongnya bakal bisa follow up. Nanti nggak maksud aku? Hahaha. Ketika udah mau zoning bareng-bareng nih, Iya, mereka bakal bisa di follow up dan linknya itu bakal bebas farming. benar, benar. Jadi terlalu banyak distraction sebenarnya yang bisa dimainkan sama teman-teman dari Onyx Filipin kan. Tapi dari Onyx Esports mereka pun juga harus ada satu hero yang mungkin Dari Onyx Esports, aku pribadi ya, nggak tahu kenapa. Karena kayak main Assassin terlalu riskan gak sih, Ji? nggak, pokoknya kalau aku ya, aku lebih suka di side-nya kalau nggak Bruno, one-one, kalau ini one-one. Lancelot. One-one. Chang'e Oh, aku udah kepikiran Chang'e tuh tadi. picking. Tapi kemarin setelah di nerf itu kan kayak Chang'e udah mulai redup juga kan. Bener nggak? Tapi ya kalau Lancelot kan, karena dia takut dirusuhin. Pas udah pakai Baxia, mereka takut dirusuhin. Tapi ternyata mereka nggak, Chang'e sih. mereka berarti lebih percaya bisa ngetumbangin Hilda. Tapi kalau Cimomo sebagai player, Aku tuh udah lebih bete diganggu Hilda sama Baxia. Aku lebih bete diganggu Hilda sih. Hilda sih. Aku mending ngamanin Hilda. Baxia ketahuan gitu loh, ketabrak, komedi putarnya, udah selesai. Soalnya Hilda tuh kan bisa beruntun-runtun kan dia. Iya, maksudnya masih ada continuity kan Dia dari masih dia makan ada, rumput. benar. Terus udah gitu ada skill tambahan juga kan. Tapi emang aku udah kepikiran nih Chang'e ini bisa jadi jawaban buat teman-teman dari Onyx ID sih. Mengingat mereka butuh satu hero yang bisa stay secure di area backline ya. Setidaknya ketika Lancelotnya tadi yang seperti Oji udah pikir ditabrak sama Hilda, itu Chang'e bisa ngecilin dari belakang. Aku dulu Nah, tuh takut kalau misalnya, aku dulu udah pasti yakin kalau misalnya one-one itu bakal kalah sama Link. nah. Tapi ketika aku lihat temen aku, Link tuh sebenarnya bisa dilawan sama one-one. Jadi pas dia Tempest of Blade, itu kan penting kan di situ kan. Di situ dia pakai Aegis. Ngerti nggak? Jadi pas gas masuknya ke absorb, dia bisa mundur. Tapi itu kan teori sama yang udah aku lihat dari temen aku. Prakteknya beda ya? Aku belajar banyak dari temen aku. Thank you buat Tio Jojo, gue belajar banyak dari lo ya. Iya, tapi sayangnya masih belum bisa dipraktekkan sama Oji. Gak apa-apa. Next time. Kita langsung masuk ke game yang kedua antara Onyx Indonesia melawan Onyx Filipina kali ini di match kita yang ketiga best of 3 series. Ini bakal menjadi game penentu. Yes. Apakah bakal bisa diambil poin penuhnya oleh teman-teman dari Onyx Indonesia 2-0 Yes, atau bener justru banget. bisa dijegal? Dan buat kalian semua, lihat yang di rumah, jangan lupa buktikan kita penonton Indonesia tersolid dan terbesar di dunia. Buktikan like sampai 50.000 dan jangan lupa saksikan memuncanakan emot dan di arah mid lane kita lihat udah ada clear minion dengan cukup cepat dari seorang Sans dan juga Drian. Bakal coba dirusuhin, kayak ini Rasi udah berada di garis depan dan langsung retribution diamankan oleh seorang Sans dan Jay lebih memilih mengambil bulir-bulir jeruk yang didapatkan dari sebuah merah. Oh, salahnya kali ini yang akan bermain Lunox ya. Dan Rasi bakal coba menjaga terlebih dahulu J-nya. Udah benar-benar terdetek banget dia bakal bermain rusuh ke area red buff-nya. Dan kali ini Drian bakal coba untuk clear minion terlebih dahulu di area mid. Jangan terlalu agresif juga melihat dari Onyx PH pun mereka bisa aja coba untuk konsisten mau ngerusuh di early-nya dengan ada Hilda dan juga Valir ya. Yes, benar banget. Tapi ternyata Rasi bersama dengan Sans memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff, little kecil gold buff di arah top lane dan bahkan Hated kali ini menjadi support beneran. Dia tidak menjadi striker bayangan untuk kali ini dan Kairi masih bakal menjadi prioritas untuk para pemain dari Simonic PS di arah mid lane. Dan Riyad bakal mensecure di arah high ground tentunya bakal coba dipasang dengan satu buah Tonros oleh seorang Sans dan bakal ada follow up lagi. Gak bakal ada follow up lagi. Oh, Bakal tapi coba dilempar Rasi- ejector ke arah belakang dan miss ternyata teman-teman juga dari seorang Sans. Almost is never enough. Tapi di arah sana ada Sasa mencoba mendapatkan seorang Hated dan first blood. Diamankan oleh seorang Chang'e. Betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini juga sebenarnya follow up yang baik dari Sasa sendiri. Sans langsung berotasi ke area top lane-nya. Dan kalau kita lihat pun
dengan satu first blood yang diamankan sama teman-teman Onyx ID ini benar-benar awal yang baik banget ya buat teman-teman dari Indonesia. Yes, benar banget. Seperti yang di game yang sebelumnya First Blood lagi-lagi diamankan oleh tim Onyx Indonesia dan untuk kali ini dari tim Onyx PH seorang validnya agak sedikit struggle Israel. Kenapa? Dia pakai flicker ya. Bude, Iya. Bude Monster atau Cimomo. Ya nggak apa-apa Ji. Tadi Bapak, sekarang Bude. Lama-lama gue Jevela Jeff. Iya. Oke, Cipela. Salah. Bercanda. Kalau itu bercanda. Dan kalau kita lihat kali ini masih belum ada balasan dari teman-teman Onyx PH. Mengingat juga mereka benar-benar coba mencari celah terlebih dahulu. Karena mereka juga nggak bisa. Oh, tapi di sisi lain. Liaknunya di pick off di area bawah. Ini sepertinya ada kombinasi nyanyian luar biasa duet maut antara Mus featuring dengan seorang Rasi di arah bottom lane dan bahkan Alicia tumbang dari, pokoknya ini dari Profesor KB, bacanya tuh Liaknu. Liaknu. Iya, kita bantu juga buat kalian semua yang bingung cara bacanya Liaknu seperti apa, Liaknu ya. Dan di arah blue buff dari tim Onyx ID bakal muncul lagi dan harusnya Lancelot dari seorang Sans menuju ke arah blue buff dan ternyata Rian jangan mencuri, Rian jangan berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder dan satu buah blue buff bakal diamankan. Udah disyukur oleh dua player dari tim Onyx PS. Mereka nggak mau kehilangan satu buah blue buff untuk seorang Kairi. Iya, nah kalau kita lihat Rian kali ini sendirian. Ada Yuzong mulai datang dengan Dragon Tail-nya tapi dimotong di area depan J-nya. Agak sedikit off tapi Rasi di saksi belakang bakal coba untuk diharas habis-habisan tempo Sobat. Mulai dibuka oleh seorang Lingnya tapi kali ini kita lihat Dralarnya berhasil mendapatkan satu lagi. Bakal tumbang tamusnya tapi Sans mau lebih masih menuju ke area belakang kali ini J-nya bakal coba dicicil terlebih dahulu. 2 untuk 2 kali dari kedua tim dan Onyx ID mereka langsung rotasi lagi dan lagi menuju ke arah turtle mereka yang pertama. Jay udah melihat adanya pergerakan Sasa mulai mengusir dengan Chaos Assault kali ini dan bahkan turtle-nya berhasil bisa diamankan oleh teman-teman dari Indonesia. Lebih kali ini bakal coba rotasi dan bahkan Tonros ke arah seorang Jay. Chaos Assault dari seorang Sasa hanya memberikan poking damage aja di area bawah. Liaknu sudah boleh dijaga kali ini Blood udah mulai dibuka tapi ternyata Flowing Blood bakal coba untuk digunakan hanya untuk kabur aja dari seorang Liaknu. Dan Sasa bersama dengan Sans juga tidak akan terlalu memaksakan. Ada Jay yang mulai datang dari area busnya kali ini mencoba untuk menargetkan seorang Sans tapi dari Jay juga masih mencoba untuk tarik ulur saja di area bawahnya, sedangkan di area mid Rasi ejector hampir aja mengenai seorang Kairi tapi hanya minion saja yang dilempar di sebelah sana. Mau lebih Sansnya benar-benar digangguin banget, J-nya benar-benar ngeselin banget. Coba untuk memberikan poking damage kali ini Tonros ke arah seorang J dan makan ejektornya. Gak perlu ejektor dari seorang Rasi, sudah tumbang dari seorang J. Dan harusnya lihat kali bakal coba dipasangkan langsung ada Sabobo first cup berhasil mendapatkan seorang headshot, masih ada flicker menyelamatkan dia. Tapi dari mid lane ini kalau ada satu minion aja Serval bisa dapetin seorang headshot, tapi lihat langsung ada satu buat tembak toplet ke arah belakang dari Kairi memilih untuk clear minion di sisi lain. Bos yang bukan Lius Andre kali ini berhasil mendapatkan Liaknu untuk kedua kalinya. Iya, 3 kali tumbang kali ini dari seorang Liaknu ini bisa dibilang kayak kurang baik juga buat seorang Elis yang kita tahu Elis adalah scaling hero di area late game yang butuh item banget. Jadi kalau dia ke pick off terus menerus level dia akan ketinggalan, dari sisi item juga pasti akan jauh ketinggalan dibandingkan offlaner lainnya. Yes, dari itemnya udah memiliki trigger 3.500 untuk seorang Kairi, dia malah lebih unggul Lihat dibandingkan seorang Sans ya. Elisnya miskin banget sih, Yes, Alis 2.600. 2.600 yes bener banget, tapi kalau di sisi lain jauh headnya pun lebih unggul dibandingkan support dan juga tanker dari tim Onyx PS. Mungkin kalau di posisi kayak gini Hildanya bakal lebih enak banget untuk di-hit. Seperti yang Betul. udah aku bilang, dia masih empuk banget. Beda banget kalau mereka punya winning condition. Kalau Iya. mereka punya momen di early game, Hildanya bakal agak sedikit sulit di pick off, tapi karena kali ini J-nya agak sedikit susah, struggle Israel, bahkan bisa dibilang ini terpaut miskin. Nah, Dia nggak punya item yang capable untuk menahan damage yang Makanya. dimiliki seorang Sans dan gak ada kawan-kawan. item defense juga, Yes. jadi bisa dibilang dia cukup renyah juga. Kalinya. Renyah kayak kerupuk gitu ya. Dan bakal coba untuk rotasi kali ini dan di area atas Yuzong ya. Bakal hilang, oh di area bawah hilang begitu saja karena di area atas udah bertukar ya dengan seorang Elis. Yes, betul, bukan sembarang betul kali ini. Lihat dari para pemain dari tim Onyx Indonesia mendominasi di early game Banget kali sih ini. ini di Beda game banget. keduanya. Di game yang pertama itu mungkin mereka agak sedikit struggle, tapi ternyata permainannya sudah terbaca sedikit demi Betul. Siki ya. Siki Kali ini Siki. Yes, bener banget Momo-chan dan Jadi Rasi. mereka pede banget ya di game kedua kali ini. Beda banget gameplaynya lebih kayak oke. Lebih bebas. Lebih bebas, lebih freestyle banget, tapi ternyata bakal coba dipasang karena belakang Rasi masih bisa bertahan di sisi sana, langsung bot dipaksa. Lihat dengan komedi putarnya, Tapi motor saja, Jay. tapi ternyata di sana Jay harus tumbang oleh seorang Sasa. Dua Masih mau player dari
PH mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan di bawah 2 turret hilang dan di Aramin juga bakal diamanin lagi oleh seorang top lane untuk seorang Sasa dapetin turretnya. Iya, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup baik sekali untuk teman-teman dari Indonesia. Bisa dibilang kayak mereka dapetin turret, 3 turret sudah dikantongi kali ini. Lightning Tranchen dan juga Dominant Ice untuk Jawhead dan juga Lunox-nya kali ini. Rasi, dia bakal tanky lagi, bakal lebih berani lagi untuk maju ke area depannya. Karena lini depannya untuk menelan semua damage yang keluar dari teman-teman Onyx PH. Kalau kita lihat replaynya, ini bagus banget Kirain sebenarnya. aku bakal dapat gratis nih, 2, beli 1 dapat 2. Ternyata isep-isepnya luar biasa. Oh, masih ada minion. Dia minion, dapat dari minion soalnya. Minion itu kalau nggak ada minion itu boots nggak tumbang tuh. Kita langsung dia yang tumbang duluan kan. Iya, tipis banget soalnya. Tapi ini dari tim Onyx ID juga harus berhati-hati sih. Kita lihat dari seorang Alicia udah mulai bisa memberikan damage yang cukup luar Iya, biasa. meskipun dia kayak udah 4 kali ke pick up ya. Yes, bener banget. Udah Tapi mulai ternyata berasa sakit. flicker dipakai oleh seorang Jane. Adanya flicker di menit yang ke-10 harusnya ya. Bukan 8. 10.30. Oh iya, maksudnya nanti bakal ada lagi. Iya. Iya, karena 10.30. 120 detik. Wow, retribution yang sangat cepat dari seorang Kairi. Oh, coba dipasang langsung ada satu momentum shower sembur ke arah belakang. Kairi bakal menjadi pilihan, tapi ternyata lari ganteng mana-mana nggak boleh pulang, maunya digoyang. Langsung ada tepukan manja Tapi dari seorang Rasi di arah belakang sana. Iya, di sisi lain, Liaknya bakal tumbang juga. OG2 member dari teman-teman Filipina kali ini berhasil ditumbangkan oleh teman-teman Onyx Indonesia. Onyx Esport benar-benar mendominasi jalannya pertandingan di game yang kedua kali ini. Agak sedikit kewalahan sepertinya dari teman-teman Filipina, mereka jadi bingung mana lane mana yang harus kita protect, karena lihat lane bawahnya gundul, lane atasnya udah mulai gundul juga, udah mulai di-push. Betul, bukan hanya itu aja, tadi Kairi pun udah mencoba untuk mendapatkan 1-2 turret di arah bottom lane, tapi Iya. ternyata masih terhambat ya. Kali ini belum lancar dan belum mulus jalan yang dimiliki oleh seorang Kairi. Dan di sisi lain Sats bakal coba untuk masuk, ternyata ini ya menjadi perangkap untuk seorang Sats. Masih bisa Kekerasan. terperangkap, masih ada 1 buah pancer, tapi ternyata karena belakang sana Penta Magic Cushion menghindari pergerakan dari seorang tapi Hanson. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Rasi mengkabarkan cukup baik, C udah mantul dan kali ini Driannya memberikan damage cukup besar dan lihat tuh mulai Lihat tuh. datang. Aku ada tidak ini diam-diam merayap. Akan ini menjadi 1 buah blunder untuk tim Onyx Indonesia. Drian udah mulai datang, kehilangan 1 buah poin pun menjadi pilihan karena Bisa. belakang Sats harus mundur. Lihat sakit damage banget. terlalu besar tercatat. Poin kill diamankan oleh seorang Link. Tapi lihat dari, kira nggak bakal ke pick up, tapi masih ada seorang Rasi gini. Meskipun mendapatkan triple kill, tapi Maniac untuk seorang Kairi. Yes, Itu sebenarnya ya. Maniac. Kalau bisa kita lihat, tadi saya nggak usah terlalu paksain untuk invite lah. Dari di atas sih, dari misalnya aku udah bilang kan ini akan menjadi blunder. Aku Iya. udah bilang gitu kenapa? Karena Soalnya- udah jauh. Bener. Bootsnya mati sia-sia. Sasanya juga tadi masih coba untuk rotasi dulu ya. Tapi Sansa udah keburu masuk sih. Yes, menjadi kerugian luar biasa dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Dan lihat, 1 kali blunder membuat napas yang cukup segar untuk tim Onyx PH. Mereka dapetin turret, mereka dapetin buff, bahkan jungle semua dimakan. Kali ini posisinya terbalik. Ingat, kapanpun, dimanapun, di lane of dawn bisa membalikan keadaan. Betul. Apalagi kalau udah hampir masuk ke area late game ya, Ci. Ya, semua itu bisa terjadi. Semua bisa terjadi, tergantung dari inisiasi, tergantung dari setupnya juga. Tapi Onyx PH kali ini mereka benar-benar untuk ngambilin semua dulu turret objektif dari teman-teman Indonesia. Sampai akhirnya mereka kedudukannya 4 turret yang dimiliki dari kedua tim. Bahkan bukan itu. Apa tuh? Goldnya Iya, makanya udah coba mulai dikejar nyusul. juga. Goldnya coba nyusul. Terus juga dari laning phase-nya mereka dorong. Dan buat kalian semua, ayo kita tetap dukung karena semangat dari kalian, semangat moral, komentar kalian yang bisa membuat tim Indonesia menjadi juara di EFL Invitational. Jangan lupa di like juga, dukung dengan hashtag Indopride, dengan hashtag tim kalian masing-masing. Go, ya kan, untuk saat ini yang bertanding dari tim Indonesia, ya kan. Iya, dan kali ini bakal coba pergerakannya di area Lord Pit terlebih dahulu. Yes, karena mereka nggak mau terlalu terburu-buru, karena mereka juga sadar mereka itu kalah dari laning phase-nya untuk saat ini. Mereka lihat minionnya bakal dorong semua dari 3 lini berbeda, dan untungnya ada seorang Drian dengan 1 buah meteor shower. Semburan maut dan kompaknya yang cukup kuat membuat usir mundur para pemain tim Onyx PH. Tapi lihat, kali ini mereka bakal coba mancing doang, memancing keributan di arah Bapak Lord yang terhormat. Nggak mungkin di follow up harusnya, karena mereka pun takut untuk menabrak dari tim Onyx Indonesia yang udah menang war dari awal. Betul. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman dari
dari Onyx Indonesia mereka pun juga harus berhati-hati setelah ada Maniac yang didapatkan sama Kairi. Ini Kairi bakal menjadi target cukup penting juga sih buat teman-teman dari Indonesia ya. Mereka nggak mau sampai kecolongan lagi seperti tadi. Dan kalau kita lihat pun dari Kairi tadi udah ada satu item defense, tapi di area atas ternyata udah mulai dibuka bootsnya. Kalau coba one versus two, tapi lihat Rasi langsung unstoppable force ke arah seorang Liaknu. Kairi masih bisa pulang, masih bisa recall. Yes, bener banget. Kairinya pulang itu aku tahu banget rasanya deg-degan itu. Bisa dibilang, hampir aja copot jantung. Tapi langsung ada panculan terhadap seorang Jay Sasa. Masih bisa bertahan, dia cukup tebal kali ini. Dilan harus membuat dirinya menjadi naga kalau dia berhasil pulang. Langsung ada meteor shower ke arah belakang. Cincang-cincang di dinding, berhasil banget coba ditumbangkan kali ini. Rasi down. Dan lihat, ternyata. belum. Dan masih bisa selamat, masih ada top damage. Oh, Dan di-jack. bahkan dia ejector seorang Dilan. Di sisi lain, Jay-nya juga nggak bisa bertahan. Wah, Liaknu Boots belum ya. bisa follow up. Boots lagi-lagi menunjukkan taringnya. Boots yang bukan Kolius Andre kali ini memberikan permainan yang luar biasa memuncak. Dan bahkan kalau kita lihat gelarnya terpick off hampir aja Rasinya yang kita lihat tadi tipis banget ya Ji ya. Tipis Dompetnya banget. Oji. Makanya aku bilang kalau misalnya Dilar nggak berubah jadi naga, dia nggak bisa tumbang. Aku kira ditumbangin sama Sans. Ternyata dia ikut team fight. Ke tim fight. Itu kayak pas dia kan dari bawah ke arah Ke jangkau. arah ya. Itu kan masih dikit ya, jaraknya nggak jauh. Outrun dia masih mainin ininya dulu. Iya, Naganya. Black Dragon-nya. Iya, naganya masih cincang-cincang di dindingnya, masih dimainin di dinding, baru dia turun. Dia langsung turun kan tadi? Tadi soalnya dia bantu teman-teman tim fight di area jungle mid soalnya. Tapi dia langsung turun kan tadi? Dia langsung turun nah, lagi. aturan dia main naga dulu di atas. Main naning, nung. Ini Nanu. Soalnya tadi dia ada harusnya dia udah ngeh ya di bawah tuh masih ada Jawhead sama Lancelot. Soalnya tadi yang aku lihat posisi. Makanya dia nggak masuk kan? Baru terakhir masuknya. Iya. Iya. Kalau Tapi kalau pas dia masuk udah keburu telat juga. kalau misalnya tadi masih main nung pakai naganya, mungkin itu Liaknu dapat posisi combo combro kalau kata Bude Monster. Dan ternyata bakal coba dipancing di arah sana. Ada di Rasi yang bakal unstoppable ke arah seorang Rasinya Hayden, masih tipis bisa banget. bertahan. Masuk ini dapatkan. Langsung ada meteor shower ke arah belakang. Liaknu kali ini menjadi pilihan dari seorang Sasa. Tapi Ternyata Boots. Sasa order pilihannya udah Kairi. dikeluarkan. Satu tempo somblet Kairi mencoba dapetin satu more point kill tambahan. Boots harus tumbang. Sasa bakal coba bertahan, masih ada satu wizard saja save contain dari seorang Liaknu. Oh tapi darahnya tipis banget, masih bisa memberikan damage ke arah seorang Sasa kali ini. 3 tumbang dari teman-teman Indonesia dan bahkan linknya bakal melakukan split push di area bawah terlebih dahulu. Mengingat ada satu turret yang masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Philippines. Yes, bener banget suara bener kali ini oh. Haters udah bisa mengusir mundur seorang Sans dengan area bird fireball dan juga satu boss seri torrent, dan ini bakal menjadi Lord untuk tim Onyx PH. Ini Lord yang cukup berbahaya karena kemungkinan Lordnya bakal berada di arah mid lane dan harusnya ini bakal menjadi Wah. bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, mereka benar-benar ID. mendominasi banget di arah early-nya. Setelah satu momentum aja dari Onyx Philippines itu mengembalikan semuanya. Bener banget. Onyx ID, Onyx Indonesia. Tadi pengen ngomong Indonesia ID. Sama aja kan? Sama aja. Makanya aku pengen Onyx ID gitu. Oh, cinta banget sama Indonesia ya. Indonesia banget aku anaknya. Tapi lihat Rian langsung mengeluarkan meteor showernya. Coba ditahan oleh seorang Jay. Dan lihat Jay masih lebih kuat untuk kali ini. Jay bakal nyebelin banget. Karena Jay udah punya item yang capable. Langsung ada burst fireball dikeluarkan. Sharing torrent tidak ada yang bisa mendefense. Dan lihat langsung dari Kairi udah mengeluarkan Oh, satu ini bahaya buah banget sih. pistolnya. Kali ini udah mulai masuk. Tapi Kairi bakal Kairi. coba ditumbangin. One last hit, tempo soblet ke arah belakang berhasil diamankan oleh seorang Kairi. Tapi ternyata Liaknu bakal coba mundur juga ke area yang berani. Rasim coba dapetin Dilar, berubah menjadi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Oh, tapi Kali- gelarnya, kira dia mau maju sendirian sih. Tapi ternyata tidak. Dia mau terlalu memaksakan juga dari seorang Dar di sini. Dan Lordnya masih berhasil untuk ditumbangkan oleh teman-teman Indonesia. Dan lihat Sansnya mulai maju dengan adanya Puncture dan juga Petem Execution. Hanya dipakai untuk mundur saja. Rasi membawa cukup baik, tapi ternyata masih ada Devianso dari seorang Kairi. Bakal mundur lagi, hanya memberikan poking damage aja dari kedua tim. Bagus banget ya cover dari seorang Rian itu. Kalau misalnya nggak di cover sama dia mungkin beda cerita, tapi Liaknu bakal mengcover Jay juga. Support kedua belah tim kali ini luar biasa, dan bahkan Liaknu itu adalah seorang offlaner yang mengcover juga dengan cukup baik. Tadi kalau Sansnya nggak di cover sama seorang Rian itu mungkin beda cerita ngomongnya. Karena mungkin Sansnya bakal bisa ditumbangin begitu aja oleh para pemain tim Onyx PH. Karena yang aku yakin Kairi punya Tempest Oblet, makanya dia berani maju ke depan. Kalau dia nggak punya Tempest Oblet, nggak mungkin dia berani ngepok sampai ke depan kiri.
ini sulit banget sih. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen menangin 1000 diamond langsung aja cek websitenya dari oneesport.gg ya. Karena kalian bisa prediksi dan menangin 1000 diamond, lumayan nih. Dapat diamond dari teman-teman One Esports. Benar banget, tapi bukan hanya itu aja. Di sini Sob bakal diberikan space untuk mendapatkan satu buah red bomb. Lihat tuh bakal di-jack coba down ke arah dilempar ke belakang. arah belakang. Masih ada Winston Fashion. Lihat tuh mengisap semua darah yang ada. Lihat bisa berhasil survive. Saat ke Sansnya. arah belakang. Torres masih Torresnya dihindari. Lihat tuh masih punya satu buah blood out. Kali ini masih bisa kabur flowing blood. Jadi kunci kiri kanan dapat belakang memucat. Iya, dan bahkan kali ini nggak mau terlalu memaksakan juga dari seorang Liaknu. Mengingat sudah ada Sans yang mulai lincah maju tadi ya. Tadi sebenarnya dia bisa aja sih untuk stay di sana, coba untuk dapetin blood out juga dari minionnya. Tapi lebih baik aku pulang saja, aku mundur saja daripada bisa dibilang apa? Blunder, Blunder. daripada Iya. blunder ya. Karena ini udah apa late game. Iya, Sansnya udah mulai lincah ya bun. Lihat tuh, dijagain berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4. 4 Empat. orang Iya. di blue buff. Sepenting itu blue buffling ya kan. Ini kayak dari Onyx PS pun juga udah mulai berasa juga damage-nya, Alice-nya udah scaling itemnya udah banyak banget. Wah ini Sans pede banget dia ngambil sepatu. Winter, Apa? Lightning Truncheon, Glowing One, Clock of Destiny sama Aha. Enchantment of Talisman. itu udah kombonya sih udah banyak banget sih. Nah, Sans dapat Stacknya. blue buff, kali ini Drian udah punya Holy Crystal. Damage-nya bakal sakit banget. Bentar lu, bentar. Oh, Lunox yang dibikin NOD, bukan Drian. Drian di full damage. Aku tadi lihat lah, Drian kok gak ada NOD. Oh ternyata NOD-nya di Di Lunox. Sasa. Kayak mereka harus culik satu-satu nggak sih? Kalau mereka team fight barengan gitu kayak agak berat ya dari tadi. Enggak, aku kalau mereka tulis satu-satu. Untuk siapa? Onyx PH atau Maksudnya ID? Onyx ID nggak culik satu-satu Onyx Nggak PS? bisa. Bakal rugi banget. Kalau bisa kita Karena lihat- kalau mereka team fight berlima dari tadi kayak tadi, mereka kayak bingung gitu loh siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu. siapa yang mereka mau culik coba sekarang? Dari opsi sekarang. Mereka cuma punya Valir. Iya makanya. Valir bakal dijaga banget sama Di J. sisi belakang banget bakal juga positioning banget ya. Iya nggak bisa. Sedangkan kalau Dilar kita culik, dia bisa jadi cicak-cicak di dinding. Liak tuh masih punya Flank Blood. Betul. J masih bisa kabur. Link masih punya Tempest of Death. Dan Masih. Valir posisinya nggak bakal bisa terlihat untuk saat ini. Nggak Iya. bakal bisa kita ngeliat Valir. Itu yang membuat Pokoknya yang kelihatan di depan kalau nggak Alice, Hilda aja udah. kalau aku pribadi, kita tumbangin J-nya, pecahin immortalnya. Untuk Berarti bukan ngincer ke arah depannya bukan dulu fight ya. panjang ya, bukan. Maksud aku fight bentar, jebret. Pakai mongin damage gitu. Iya, bonyokin tapi lihat di arah top lane. Bootsnya bakal coba untuk melawan 2 versus 1. Boots bakal coba mundur Oh, kali ini dia damage udah- terlalu besar. J bakal berfollow up. Sakit banget Boots nggak bisa sih. bertahan. Langsung ada satu momentum shower kalah seorang J. Tapi ternyata J masih bisa bertahan kali ini memuncak. Kerugian luar biasa sedangkan minion mulai masuk di arah mid dan juga bottom. Dan Lord terbuka untuk tim Onyx PS. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, masih bisa disamakan juga kedudukannya oleh teman-teman dari Onyx Filipin. Dari Onyx Indonesia mereka benar-benar harus tur ulang strateginya. Kali ini dibaca oleh Rasti. Ada pergerakan di area Lord Pit. Sudah mulai komit, sudah mulai coba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman Onyx PH. Tapi lihat Rastinya. Bagus Bakal banget. coba untuk kasih pressure yang benar-benar bisa membuat teman-teman dari Komit, Onyx PH. ini komit, lihat meteor shower dari seorang Drian langsung ke arah sana, langsung ada distribution yang diamankan Oh, oleh dia. seorang Kairi ke arah belakang sana. Lalu mencoba menuju ke arah seorang para pemain dari Onyx Wah, ini. ini bahaya Sasa sih. tumbang, 3 player hilang. Ini bencana untuk tim Onyx Indonesia, Momochan. Oh my god, dan bahkan lihat minionnya juga udah mulai masuk kali ini di area mid lane-nya. Boots-nya bakal coba tahan badan terlebih dahulu di area depan. 30 detik lagi Sans-nya bakal respawn bersama dengan Sasa kali ini. Apakah masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Onyx ID? Dijektor ke area belakang kali masih ada Winter Truncheon dari seorang Liaknu dan bahkan masih bisa mundur dengan Blink Blood. Wow. Tapi masih bisa ditumbangkan oleh seorang Boots. Hated di sini masih mencoba untuk memberikan poking damage ke arah dari teman-teman Onyx ID, tapi mereka berfokus terhadap objektif turret Mereka di masih bisa area defense. bawah. Mereka masih bisa defense kali ini. Lihat langsung ke Minionnya. arah belakang dari seorang Larjay Oh, dan bakal juga ditahan. Kairi menuju ke arah base.